Halo Jan. Jan, lihat deh. Aku kan baru download Gojek kemarin. Terus masa udah dikasih promo untuk pengguna baru katanya? Itu mah namanya CRM dan perusahaan Gojeknya. Hah? CRM? Iya, CRM. Sini deh aku kasih tahu biar kalian paham. Gojek merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Gojek memberikan berbagai layanan dalam aplikasinya seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, GoBox, GoMet, dan lain-lain. Banyak banget. Sebagai perusahaan yang sudah lama berdiri, tentunya Gojek menggunakan CRM untuk mempertahankan pelanggannya. Apalagi sekarang Gojek sudah memiliki saingan seperti Grab, InDrive, dan lain-lain. Jadi, apa sih CRM itu? CRM atau Customer Relationship Management merupakan sebuah teknologi informasi yang mengintegrasikan cross-functional and enterprise system yang di dalamnya mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Tujuan CRM sendiri adalah untuk menjalin hubungan atau relasi yang intim dengan masing-masing customer-nya, sehingga customer itu menjadi loyal terhadap perusahaannya. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan CRM pada perusahaan Gojek dan mengupas tentang flyer-flyer yang digunakan Gojek sebagai media CRM-nya. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke tahapan CRM pada Gojek. Ada 3 tahapan CRM yang digunakan pada Gojek. Yang pertama, Acquire, yang kedua, Enhance, dan yang ketiga, Retain. Kita jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama, Acquire, yaitu memperoleh pelanggan dengan strategi seperti iklan, kampanye media sosial, dan penawaran khusus. Yang kedua ada Enhance, yaitu menambah nilai pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan seperti promosi, diskon, voucher, cashback, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada Retain. Pada tahap ini, fokus utamanya yaitu memastikan pelanggan puas dengan apa yang kita berikan dan juga tetap menggunakan produk dan layanan yang kita punya juga. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan contoh Acquire. Nah, contohnya di sini, tadi kan kita membahas bahwa Acquire ini merupakan strategi yang digunakan oleh Gojek untuk mempromosikan layanannya gitu. Cara dia mempromosikan layanannya ada 2, melalui online dan melalui offline. Di sini kita lihat melalui offline, pemasaran yang dilakukan Gojek itu melalui yang pertama dengan memasang poster-poster di tempat umum. Nah, dari Gojek itu sendiri nanti akan memasang poster-poster di tempat umum. Dari kita mungkin sering melihat adanya poster-poster tersebut. Jadi dengan melihat poster tersebut, kita tertarik dengan Gojek. Apalagi bahasa yang digunakan di poster-poster tersebut itu juga bahasa-bahasa gaul yang sering kita gunakan, yang sering kita paham. Kalau kata orang mah genji banget gitu. Pemasaran offline yang kedua dilakukan yaitu dengan melalui identitas yang dipakai oleh para driver ojek di aplikasi Gojek ini. Kalau kita lihat pasti mereka menggunakan jaket berwarna hijau yang di belakangnya itu ada logo Gojeknya. Nah, identitas seperti itu yang memberikan secara kita tidak sadar itu juga merupakan pemasaran dari Gojeknya. Jadi kita sebagai orang awam melihat itu kayak, wah bagus banget ya ada logonya gitu. Terus kita juga tahu nih kalau itu tuh Gojek gitu, kalau itu tuh dia bekerja pada Gojek gitu, ojek online di aplikasi Gojek. Jadi kita juga tertarik nih, sesekali nyoba Gojek gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada pemasaran online. Pemasaran online ini mereka memasarkannya itu melalui media sosial yang mereka punya seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Nah, di sana juga nanti bakal ada promosi-promosi menarik yang ditawarkan dengan editan-editan video yang menarik juga.
yang menghibur juga tentunya. Jadi mereka memang pemasarannya seperti itu ya. Terus selanjutnya kita akan menjelaskan yang tahapan yang kedua, yaitu Enchain. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa Enchain ini tugas dia adalah untuk memberikan kepuasan kepada kita pelanggan dari Gojek tersebut, begitu ya. Nah, sebagai contohnya sendiri, ini bisa kita lihat di sini. Contohnya seorang pelanggan mahasiswa yang mendapatkan notif dari Gojek untuk menggunakan layanan Gojek Plus ke kampus dan dapatkan promo menarik. Ini notif ini didapatkan oleh saya sendiri. Nah, saya kebetulan baru saja mendaftar Gojek untuk project ini ya kan. Jadi pas saya sudah selesai dengan regis, dengan semua, dengan masukkan email dan juga nomor telepon, saya mendapatkan notif seperti ini. Jangan mampir doang, diskon sampai dengan 10.000 buat tiap transaksi Gojek, nungguin kamu gitu. Terus ada di bawahnya flyer, langganan Gojek Plus diskon terus-terusan katanya. Nah, setelah saya buka notif itu, ternyata itu tuh ditujukan untuk kita mahasiswa menggunakan layanan langganan Gojek Plus gitu. Nanti bakal ada diskon menarik nih gitu. Jadi memang di sini kita bakal dilayani dengan personal nih, kayak mereka ngasih promosi-promosi, tetapi mereka ngasih tahu langsung ke kita gitu. Kayak pihak Gojek ngasih tahu langsung ke kita promosi apa aja yang ada hari ini gitu. Ya, jadi saya setiap melihat itu tuh, jadi kan berpikir ya, wah bagus nih promosi gitu kan. Buka terus langganan gitu, bisa jadi seperti itu ya kan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahapan yang ketiga yang digunakan oleh Gojek. Di sini ada namanya retain. Di tahapan retain, para pelanggan bisa membuat form kepuasan melalui aplikasi, yaitu dengan adanya pemberian rating dan komentar terhadap layanan driver dan sistem di aplikasi Gojek sendiri. Terus bisa juga menanggapi setiap keluhan dari pelanggan dan juga keinginan dari pelanggan dengan menyediakan fitur laporan di aplikasinya. Di fitur laporan ini kalian bisa melaporkan banyak hal, mulai dari misalnya dompet kalian yang ketinggalan di mobil saat naik gokar, atau ada driver yang membuat kalian kurang nyaman, dan juga masih banyak lagi. Nah, itu juga tujuannya adalah untuk membuat kepuasan pelanggan itu. Ya memang tujuan utama CRM itu ya itu. Selanjutnya kita akan mengupas flyer yang digunakan oleh Gojek itu sendiri. Nah, pertama kali saya membuka Gojek di desktop, saya melihat flyer ini. Nih. Jadi saya menarik aja gitu, kayak saya baru lihat Gojek, dia sudah muncul gitu, kayak menyambut saya sebuah perjalanan kenalan lebih dekat sama sejarah Gojek dan orang-orang di baliknya. Di sini Gojeknya itu kayak menyambut kita gitu, kayak halo selamat datang gitu, cuman nggak secara langsung aja, kenalan lebih dekat sama sejarah Gojek dan orang-orang di baliknya gitu kan. Terus di sini juga yang menarik itu di flyernya itu ada logo Gojek itu sendiri. Terus ada juga yang background flyernya itu kan orang-orang ya, dan orang-orang ini tuh mereka memakai jaket Gojek yang logonya Gojek. Tentu saja itu menarik karena dari foto ini aja nih, foto yang tanpa tulisan Gojek, tanpa logo Gojek yang di atas, foto yang ini aja orang sudah tahu kalau ini tuh dari Gojek gitu kan. Penerapan CRM-nya yaitu yang pertama membangun hubungannya dengan pelanggan, seperti pada contoh flyer Gojek Ambassador ini. Gojek Ambassador merupakan suatu pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan setianya untuk menjalin hubungan jangka panjang. Jadi di Gojek Ambassador ini kamu bisa menjadi BA dari Gojek gitu, apalagi Gojek Ambassador ini ditawarkan untuk mahasiswa. Terus dengan CRM, Gojek dapat mempersonalisasi komunikasi promosi lewat flyer yang ditampilkan langsung di aplikasi atau media sosial pelanggan. Nah ini contohnya, ini saya dapat flyer ini dari aplikasinya, terus ini dari media sosialnya. Nah ini membuat kita para pelanggan itu merasa dikenali dan diperhatikan kebutuhannya oleh Gojek. Tentunya ini juga bakal meningkatin loyalitas kita kepada si Gojek ini tentunya. Terus kita ke flyer yang selanjutnya, yaitu di sini nih ada, kita lihat dulu ya, kita lihat di sini ada hashtag dimanja GoFood.
desain warna merah mencolok, menampilkan makanan dan minuman serta tulisan yang besar di sini ya, diskon sampai dengan 60%. Ya, tujuan dari bisa kita tahu ya, tujuan dari flyer ini adalah untuk menarik pengguna baru untuk mencoba GoFood gitu. Kebetulan di sini ada juga tulisannya khusus pengguna baru ya kan. Si pengguna baru seperti saya mungkin tidak tahu kalau di GoFood itu ada promosi. Nah, si Gojeknya sendiri itu sudah gercep. Dia langsung mengirimkan flyer ini ke saya, sehingga saya melihat flyer ini gitu. Apalagi hashtagnya dimanja GoFood itu tuh kayak membuat kita merasa diratukan gitu sih. Terus ada juga di sini elemen visual khas flyernya itu ada gambar gambar ayam, terus minuman, terus apa ini? Ya, itulah ya. Jadi ada gambar makanan-makanan yang mungkin kita bakal tertarik untuk membeli itu gitu. Terus dapat diskon juga kan, siapa yang nggak menarik coba. Terus di sini juga ada pejuang waktu, pilihan andalan sepanjang hari, paket Gojek gitu. Nah, di sini dengan background warna hijau menampilkan seorang perempuan dengan produknya di GoMart ini nih. Jadi dia membeli suatu produk di GoMart gitu. Di GoMart itu merupakan layanan dari Gojek juga, cuman dia bisa kita beli apa aja di situ, barang-barang yang kayak di market-market gitulah. Dari tulisan ini menarik sih, pejuang waktu. Jadi dia seakan-akan membuat target dia ini tuh orang-orang yang sibuk gitu. Jadi kamu sibuk buat pejuang waktu gitu kan. Jadi kalau kamu sibuk, gunain aja nih si Gojek katanya. Di sini juga ada GoSend 10-10 dan flat ongkir 5.000. Ini kayak sama aja sih sebenarnya, dia tetap promo dari GoSend juga sih pada tanggal 10 bulan 10 kemarin. Nah, ini tujuannya mengajak pelanggan untuk menggunakan GoSend dengan tarif promo. Selain itu juga dia bakal menarik pelanggan untuk pelanggan itu tetap aktif nih di web ini di aplikasi ini gitu. Untuk menarik pelanggan itu tetap aktif di aplikasi Gojek gitu. Jadi setiap pelanggan itu bakal pantengin aplikasi Gojek promo menarik apa nih setiap bulannya gitu. Lagi kan 10-10, berarti nanti 11-11 juga ada lah gitu kan. Pelanggannya aktif, nanti si Gojeknya juga pendapatannya naik. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang penerapan CRM pada Gojek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CRM pada Gojek adalah suatu pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan perilaku pelanggan dengan tujuan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang menggunakan aplikasi Gojek tentunya. Terus, penerapan CRM pada Gojek melibatkan penggunaan aplikasi dan situs web sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan layanan, memberikan pelayanan yang unggul, serta memperkenalkan prosedur-prosedur yang inovatif, kreatif, dan ramah tentunya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Udah paham kan?